Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya lisan kita berzikir dengan zikir yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan pahalanya akan memenuhi timbangan amal kebaikan seorang hamba, yaitu alhamdulillah. Di antara sebab syukur kita karena Allah masih memuliakan kita. Allah muliakan kita dengan ubudiyah, dengan nikmat ibadah. Kita berpuasa, kemudian kita sholat maghrib, setelah itu kita sholat isya, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Dan kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala masih meminjamkan umur kepada kita sampai helaan napas kita subuh nanti, kita masih niatkan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Bahkan seumur hidup, andailah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita umur 1000 tahun, maka mari kita niatkan 1000 tahun ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin mulai kultum saya ini dengan sebuah tayangan di YouTube. Saya beberapa hari yang lalu saya lihat dan saya ingin sampaikan pada kesempatan ini karena sangat menginspirasi, terutama di hari-hari terakhir menjelang kita berpisah dengan bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena biasanya di hari-hari terakhir ini menjelang finish ini seringkali kita ini kehilangan fokus. Ibarat pembalap itu seringkali di lap-lap terakhir menjelang finish kehilangan fokus, itu bisa kecelakaan sehingga kemudian keluar dari arena pertandingan. Ini jangan sampai terjadi. Nah, hadirin belakang, di kota Florida, Amerika Serikat, ada seorang mu'allaf baru masuk Islam, seorang anak muda berkulit putih, masih berusia 14 tahun, masuk Islam pada tahun 2023 kemarin. Nah, di satu acara setelah sholat subuh di salah satu masjid di situ, dia dipanggil oleh penceramah. Sebelum ceramah ditutup, anak muda ini dipanggil oleh penceramah. Ditanyakan kepadanya tentang bagaimana dia masuk Islam. Dan yang menarik adalah sebelum turun dia ditanya, "Kamu punya rumah di mana?" Kemudian dia menyebutkan satu nama, "Di sini," katanya. Ditanyakan kemudian kepadanya, "Berapa jauh rumahmu dari masjid?" Dia mengatakan 3 kilometer. 3 kilometer. Saya ingin ingatkan, ini sholat subuh. Jadi jarak rumahnya ke masjid 3 kilometer, sholat subuh. "Kamu naik apa ke sini?" Apa jawabannya? "Saya jalan kaki." Jalan kaki. Berapa waktu yang kamu butuhkan untuk berjalan kaki sampai di sini?
Dia mengatakan kira-kira 2 jam. Kira-kira 2 jam. Kita bisa bayangkan, ini sholat subuh Pak. Sholat subuh. Jadi kira-kira start dari rumah itu jam berapa? 2 jam jalan kaki sampai di masjid. Ditanyakan kepadanya, kenapa harus jalan kaki? Bukankah kamu punya kendaraan? Ya, saya punya kendaraan. Tapi kenapa kamu jalan kaki? Dia mengatakan, likulli khutuwatin hasanah. Saya terinspirasi oleh hadis Nabi bahwa barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian keluar meninggalkan rumahnya menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, maka setiap langkahnya itu adalah kebaikan, setiap langkahnya adalah pahala. Makanya saya jalan kaki. Maka kemudian ditanyakan kepadanya, berapa langkah kaki yang kau butuhkan dari rumahmu sampai ke masjid ini? Bayangkan Pak, dia hitung. Dia mengatakan 35.000 langkah kaki. 35.000 langkah kaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengarkan janji-janji pahala. Betul tidak Pak ya? Bukan sekedar pahala, bahkan surga dijanjikan dengan semua kenikmatannya. Istana bertabur emas permata dijanjikan dengan semua keabadiannya. Tapi apakah itu menggerakkan hati kita? Ini menjadi persoalan. Apakah janji-janji akhirat menggerakkan hati kita untuk kemudian beramal? Nah, di sini kita diberikan suatu contoh. Seorang anak muda baru masuk Islam, barangkali belum genap 1 tahun, tapi begitu terpesona oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap langkahmu ada pahala. Maka dia berjalan kaki, dan hebatnya dia hitung setiap langkah kakinya 35.000. Saudara sekalian, kita harus punya passion seperti ini. Kita harus punya mental memburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Bukan pahala yang akan kita jadikan sebagai tujuan, tapi karena pahala kebajikan itu adalah asbab yang paling besar untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lalu kemudian karena imannya itu dia beramal salih, maka merekalah sebaik-baik manusia. Dan tahukah kita apa balasan bagi mereka? Jazaohum inda rabbihim. Di sisi Tuhannya mereka akan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Jannatu adnin, surga Aden. Surga yang paling tinggi. Surga yang belum pernah diberitakan. Setelah Allah menciptakan, mengatur, Allah kemudian menutup dan tidak membukanya lagi sampai nanti orang-orang yang berhak masuk akan dimasukkan ke situ. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "A'dadtu li ibadi, sungguh telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku sesuatu nikmat la ainun ra'at, yang belum pernah ada mata melihat. Mata manusia belum pernah tengok, apakah dia nabi, apakah dia wali, belum pernah tengok itu. Mata malaikat, mata jin pun belum pernah tengok. Wala uzunun sami'at, belum pernah ada telinga mendengar. Wala hatarat bibali ahadin, bahkan belum pernah terlintas dalam khayalan seseorang, belum pernah terbetik dalam lintasan hati seseorang. Apa itu? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Berapa lama mereka tinggal di sana? Berapa lama mereka tinggal di sana? Khalidina fiha, selama-lamanya. Lama yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Kenapa? Radhiyallahu anhu, karena Allah senang kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, Allah senang kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dengarkan. Tapi apakah ini menggerakkan hati kita?
Apa ini kemudian memantik semangat, kemudian memicu darah kita, adrenalin kita, lalu kemudian kita tertantang untuk memenuhi tantangan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya kalkulasi. Kita anak ini tadi menghitung langkah kakinya 35.000. Dan ini dicontohkan juga oleh ulama-ulama salaf kita terdahulu. Ada seorang ahli hadis namanya Abu Abdillah Muhammad Al-Qawarir, seorang guru hadis, salah seorang guru daripada Imam Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat berjamaah itu derajatnya 27 kali lebih tinggi dibandingkan salat sendirian, dan satu derajat bedanya seperti langit dan bumi. 27 derajat bedanya dan satu derajat itu seperti langit dan bumi. Kita bayangkan. Beliau riwayatkan itu hadis. Dan beliau 40 tahun diceritakan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, apapun keadaannya. 40 tahun. Sampai suatu waktu, karena disibukkan oleh sesuatu, terlambatlah beliau menunaikan sholat isya berjamaah di masjid. Tertidur beliau kelelahan, akhirnya ketinggalan sholat isya berjamaah di masjid. Maka ketika terbangun, dia mengambil kudanya lalu berkeliling kota Kufah mencari masjid. Siapa tahu masih ada masjid yang berjamaah. Ternyata sudah tidak ada. Apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah lalu kemudian menunaikan sholat isya 27 kali. 27 kali. Kenapa? Karena ada passion, Pak. Ini iman kepada janji Allah. Karena tidak bisa menunaikan dengan berjamaah, maka dia ingat hadis yang diriwayatkan. Oh, barangkali kalau saya sholat isya 27 kali, saya bisa mendapatkan yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan malam harinya, setelah dia kelelahan sholat, dia tertidur. Dalam tidurnya itu, dia sedang berkuda, dan di depannya ini ada rombongan juga yang sedang berkuda, dan dia mencoba untuk mengejar rombongan itu. Karena rombongan itu adalah teman-temannya berjamaah di masjid. Dia melihat rombongan berkuda di depan adalah teman-temannya di sop depan berjamaah di masjid. Jadi dia coba kejar. Tapi bagaimanapun hebatnya dia pacu kudanya, dia cambuk kudanya, dia tidak bisa kejar itu rombongan. Tidak bisa. Sampai akhirnya salah seorang di antara anggota rombongan itu berhenti. Nah, kemudian ketika guru kita ini sudah dekat, berhenti juga dia, maka anggota rombongan ini mengatakan kepadanya, wahai Abdullah, kamu tidak usah bersusah payah mengejar kami. Kamu tidak akan pernah bisa mengejar kami sampai kapanpun. Kemudian dia bertanya, kenapa? Karena kami tadi sholat isya berjamaah. Ternyata sholat isya 27 kali itu belum bisa dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari terakhir ini semangat memburu pahala ini mari kita gelorakan, mari kita kobarkan. Untuk apa? Untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, inilah barangkali yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan beberapa hadis, beberapa kisah yang kita bagikan pada malam hari ini bisa menginspirasi kita supaya kita jangan mengabaikan, jangan menyanyiakan detik-detik Ramadan yang sebentar lagi akan pergi. Hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, jam-jam yang penuh dengan berkah ini akan segera pergi. Dan belum tentu tahun depan kita bisa mendapatkannya kembali. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu sunnatut tarawih rak'atayn jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Al-Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.